kok tidak kerja ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, atau Korea yang gajinya itu tadi lebih besar dari Malaysia? Tidurnya hanya beralaskan kardus, selama 3 hari, teman. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah yang jadi beban saya sebagai Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Ati Penang. Apa kabar semuanya, teman-teman? Semoga baik-baik semuanya ya, sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, pertama saya ucapkan dulu terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa untuk teman yang baru hadir, silakan tekan tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya biar dapat terus video-video terbaru dari Ati Penang. Oke, untuk kali ini Malaysia kan masih dalam keadaan PKP ya teman-teman ya. Masih dalam keadaan PKP dan kita kurangi aja melala jalan-jalan di luar rumah karena takut nanti kalau ada apa-apa ya. Nah, jadi sekarang saya mau cerita-cerita aja karena kita ndak bisa kuliner-kuliner di luar. Jadi kita mau cerita-cerita aja, sharing-sharing aja tentang kehidupan kita. Nah, jadi kemarin saya kan ada upload satu video nih. Saya ada upload satu video tentang pengalaman pertama kali saya menginjakkan kaki sebagai TKW di Penang, Malaysia. Culun-culun ya teman ya. Orang pertama kali menjadi TKW itu culun banget pokoknya. Lucu gitu, gak ngerti apa-apa. Nah, jadi di video itu ada beberapa komen yang isinya itu bertanya kepada saya, Mbak Ati, kenapa kok tidak kerja ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, atau Korea yang gajinya itu tadi lebih besar dari Malaysia? Nah, jadi oke, saya ceritakan sama teman-teman ya, kenapa saya bisa sampai kerja ke Penang, Malaysia ya. Kenapa ketidak negara-negara yang gajinya lebih besar. Tapi ya besar kecilnya gaji itu kita syukuri aja ya. Kita syukuri aja. Pasti gimana pun kita pasti bisa simpan lah kalau kita bersyukur. Oke, saya cerita awalnya saya itu ya pokoknya dalam hidup itu ada masalah ya. Setiap orang yang pergi ke luar negeri itu nggak mungkin kalau tiba-tiba pergi aja tanpa ada masalah di Indonesia. Atau mungkin ya ingin mencari penghasilan yang lebih, bisa jadi gitu kan ya. Nah, jadi waktu itu saya ada masalah sedikit-sedikit, terus saya memutuskan untuk kerja ke luar negeri aja. Karena kerja di luar negeri itu kan ibaratnya kita di rumah majikan, kita dapat gaji, kita nggak kemana-mana gitu kan ya. Kita dapat gaji dan kita bisa simpan uang. Nah, kayak gitu dalam pikiran saya dulu, teman-teman. Nah, setelah itu saya kontak sana kontak sini dan saya dikasih nomor telepon suatu PT ya, PT di Malang. Saya masuk ke PT Malang, di mana PT itu sangat besar sekali dan dia hanya memasukkan TKW ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, dan Korea. Nah, di sana itu ramai banget. Nah, saya melalui proses seperti medical dan nyerahin itu berkas-berkas ya. Berkas-berkas atau syarat-syarat apa yang diminta oleh PT gitu kan. Habis itu, oke, saya sudah medical, sudah gini-gini. 2 hari saya di sana kalau nggak salah ya. 2 hari saya di sana jumpa dengan teman-teman. Ternyata di sana itu banyak teman-teman yang sudah 6 atau 7 bulan itu belum terbang karena belum dapat job.
ya kan? Nah, jadi saya berpikir, aduh kok lama sekali, itu buang masa gitu ya teman-teman ya, buang waktu banget. Saya pikirannya tuh pengennya cepet kerja kayak gitu ya. Terus akhirnya saya mutusin kalau ada nggak yang proses lebih cepat gitu kan, ke negara mana dibilang. Terus saya diajak pindah PT. Saya diajak pindah PT ke PT yang agak kecil, yang dia itu menampung TKW hanya ke Malaysia dan Singapura. Nah, terus saya itu disaranin untuk ke Singapura. Oke, saya bilang oke ke Singapura. Dan alhamdulillah teman-teman, memang di PT itu saya tidak lama, karena hanya belajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris kalau kita mengetahui dasar kata PT-nya, itu kita nanti di sana akan bisa secara sendirilah gitu kan ya. Nah, setelah itu oke, saya dapat 3 minggu sudah dapat job dan diterbangkan ke Singapura. Jadi saya tidak jadi mengambil Taiwan. Akhirnya saya diterbangkan ke Singapura. Nah, di Singapura inilah baru cerita dari perjalanan saya itu berubah. Cerita dari perjalanan saya untuk menjadi TKW ke Singapura itu berubah teman-teman ya. Nah, setelah sampai saya diterbangkan ke Singapura. Di Singapura itu tadi, aduh, bener-bener kalau teman-teman ya, di Singapura kita di penampungan, di mes ya, kita medical lagi ya kan, medical lagi, pokoknya digiring ya, itu para TKW itu digiring. Semua medical itu semuanya medical, sampai berapa ratus orang kayak gitu. Sampai di mes itu pun teman-teman ya, sampai di asrama tuh kita dikasih makan apa? Bubur. Hanya bubur dan rebusan sawi putih tuh. Jadi rasanya cuma asin aja kan. Ya Allah. Oke, itu semuanya memang perlu proses ya teman-teman ya, nggak mudah gitu ya. Nah oke, setelah itu kita medical setelah nunggu 2 hari. Oke, semuanya sudah oke. Saya dibawa pindah lagi ke agent ya, Setelah di agent, dia bilang katanya nggak tahu, saya juga nggak ngerti ada apa-apa kalau saya itu nggak jadi di Singapura, tidak jadi di Singapura. Jadi saya down ya, saya nggak ngerti harus gimana. Nggak mungkin saya mau pulang ke Indonesia, kayaknya sia-sia banget gitu ya kan teman-teman ya. Nah akhirnya di sana ada berapa hari saya dapat telepon dari PT, katanya saya itu ditawarin kalau Mbak Ati mau nggak kalau misalkan ke Malaysia. Dia bilang kan, oh ke Malaysia. Saya bilang, saya aja langsung mutusin aja, ya sudahlah nggak apa-apa, daripada saya pulang kosong, daripada saya pulang sia-sia ya teman-teman gitu. Jadi saya memutuskan oke, saya bilang gitu. Sampai di situ saya harus menunggu beberapa hari ya. Di sana itu di penampungan, karena kita tidak nunggu ya di penampungan ya, seperti biasa lah teman-teman. Kita dibawa ke agent, disuruh ke office kayak gitulah, ngikutin mereka beberapa hari. Agent di sana juga baik. Terus dia bilang, setahu saya Malaysia itu di dalam otak saya ya, tahu saya oh Malaysia, taunya ada KLCC itu. KLCC ya. Nah, taunya saya itu aja. Tapi agent yang di Singapura dia bilang, Mbak Ati, you di Malaysia itu bagus loh, Penang Malaysia itu bagus. Saya bilang, oh Penang Malaysia saya tidak tahu lah, pokoknya ya oke aja. Sampai di situ teman-teman, saya bukan langsung terbang ke Penang Malaysia loh ya. Dari Singapura saya bukan langsung terbang, saya pakai ferry ya, saya pakai melalui laut. Saya melalui laut sendiri itu dari Singapura tapi ke Batam. Nah di Batam saya juga harus menunggu 3 hari kalau nggak salah. Saya itu sudah tidak pegang uang,
Tapi waktu itu alhamdulillah agent di Singapura itu bekali saya uang. Mereka kasih saya uang itu 10, 20 atau berapa ya, sampai berapa dolar gitu. Dolar Singapura. Sampai di Batam itu saya masih nunggu beberapa hari, dan itu di penampungan seperti ruko gitu ya. Saya juga pun nggak boleh keluar-keluar katanya gitu. Jadi di sana itu kita makan sendiri, apa-apa sendiri. Akhirnya ya saya tukarkan uang dolar itu tadi. Saya sudah betul-betul tidak pegang uang. Saya tukarkan uang dolar itu untuk makan dan bayar tempat tidur di situ. Di situ ada sekitar 10 orang kalau nggak salah, seingat saya itu ya, tapi bertukar-tukar gitu orangnya. Nah, di sana itu saya makan satu hari hanya sekali dan beli minum itu aqua ya, air mineral itu ya. Tidurnya hanya beralaskan kardus, hanya beralaskan kardus selama 3 hari teman-teman. Nah itulah ya, kalau ingat di situ tuh saya tuh ya Allah sedih teman-teman, bener-bener sedih ya, untuk mencapai suatu kerjaan di negara orang ya. Mungkin semuanya tidak sama prosesnya. Ada yang mudah, langsung jumpa majikan, langsung dijemput kayak gitu juga ya, ada ya. Mungkin saya aja yang proses, mungkin karena saya gagal di Singapura, mungkin jadi saya harus mengalami proses seperti ini ya. Nah setelah itu saya sekitar ada 3 hari saya di Batam. Akhirnya saya naik ferry lagi ke Johor ya, ke Pasir Gudang ya, ke Johor Pasir Gudang. Nah disitulah saya setelah sampai di Johor, saya naik bis ya, dihantar ke terminal bis untuk menuju ke Penang, Malaysia. Nah disinilah akhirnya saya sampai sebagai TKW, dan semuanya tidak disangka teman-teman, karena tujuan saya itu sebetulnya memang Taiwan pertamanya. Karena prosesnya masih terlalu lama, akhirnya saya memutuskan untuk pindah untuk tujuan ke negara lain seperti Singapura, karena prosesnya tidak terlalu lama. Dan ternyata di Singapura ada problem apa, job atau apa kita tidak tahu. Saya juga kurang paham itu problemnya apa. Terus akhirnya saya ya sudah memutuskan untuk ke Malaysia saja. Tapi ya alhamdulillah teman-teman ya, setiap perjalanan hidup itu pasti ada hikmahnya ya. Susahnya dalam kita mencari jalan untuk kesuksesan itu semuanya memang perlu proses dan perlu kesabaran. Nah jadi untuk teman-teman yang ingin merantau ke luar negeri ya, boleh dijadikan suatu pengalaman atau pemikiran ya. Semuanya yang ingin sukses itu tadi pasti memerlukan proses. Dan ya beginilah, setelah kita kerja dan kita jalani, semuanya akan terasa ringan. Dan itulah cerita saya dan jawaban saya dari komen teman-teman yang bertanya kenapa tidak ke Singapura, Hong Kong, Taiwan, atau Korea. Itulah jawabannya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita saya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Ada satu pantun ini untuk teman-teman ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah yang jadi beban saya sebagai TKW. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.